Tapi kalau kamu sakit, semua program itu akan berhenti. Iya sih Pak, masuk akal Pak. Ya Make kan? sense banget Pak. Sehat dulu yang penting. Iya. Kamu tergiur influencer, ya kan? Iya Ya, betul. karena mereka tuh jual hasil, tapi tidak pernah cerita soal resikonya kan. Masalah kamu itu bukan di olahraga, bukan juga di pola makan. Tapi masalah utama adalah di mindset. Selamat datang di Grego Health Club, tempat kita bicara kesehatan apa adanya, bukan untuk jadi atlet, bukan untuk naik podium, tapi supaya hidup kita lebih kuat, lebih waras, dan lebih panjang. Bersama saya, Intan Devi. Selamat pagi, Devi. Selamat pagi Pak Grego. Apa kabar nih? Alhamdulillah luar biasa, sehat Pak. Yuk. Sebelumnya saya juga terima kasih ya Pak sudah diberi kesempatan untuk bisa join di podcast bareng Pak Grego pada pagi hari ini yang kemungkinan nanti saya mau sharing-sharing serta tanya-tanya nih sama Pak Grego. Silakan. Nah kebetulan saya itu kan merupakan seorang pemula ya Pak ya, khususnya diet. Bagi saya itu olahraga itu mudah Pak. Tapi yang susah itu adalah konsistensi, kedisiplinan saya itu Pak yang sering menggoyahkan iman gitu. Nah padahal saya tuh pengen banget punya BB yang ideal, tapi malah gagal terus BB saya stuck terus gitu ya Pak. Terus selain itu saya kan juga udah ada usahanya ini Pak, mulai dari defisit kalori, terus kayak aerobik, jogging, saya juga beberapa kali ikut kayak running gitu ya Pak, saya beberapa kali ikut. Tapi di balik hal semua itu juga di latar belakangnya ada hal yang bikin gagal nih Pak. Kayak cheating day gitu, kayak apa-apa gitu habis lari 5 kilo. Terus saya self reward beli ini gitu. Terus juga saya musuhnya itu mager Pak. Males gerak kalau udah capek kerja. Padahal kemarin-kemarin udah bisa konsisten lari nih. Tapi sekarang malah mager, capek besok aja gitu. Nah karena saya tuh selalu berpatokan pengen cepet gitu Pak, pengen outputnya itu saya langsing gitu Pak. Nah ada gak sih Pak hal yang perlu saya ubah terlebih dahulu, mulai dari pola makan saya, atau jenis olahraga saya, atau mindset saya dulu ini Pak? Yang diubah dulu pola makan atau olahraga atau mindset. Iya betul. Oke Dewi, saya jawab dengan jujur ya. Iya. Masalah kamu itu bukan di olahraga, bukan juga di pola makan. Tapi masalah utama adalah di mindset. Ya, Iya, kenapa? Pak. Karena hampir semua orang gagal itu, gagal apa? Gagal diet, itu sebetulnya dia tahu harus makan apa. Iya. Tahu harus olahraga apa. Iya. Tapi tidak bisa konsisten. Iya betul. Masalahnya betul. itu. Iya. Dan konsisten itu bukan soal fisik, tapi adalah cara berpikir. Konsisten dalam pola berpikirnya. Iya. Jadi urutannya begini. Olahraga, diet, hasil. Kamu kan ngomongnya begitu. Iya. Olahraga, diet, kemudian hasilnya apa gitu kan. Iya, outputnya gitu Pak. Nah, sekarang coba dirubah. Mindset dulu. Kemudian konsisten dulu. Kemudian hasilnya apa. Ya, baru kelihatan diet dan olahraganya berhasil. Oh, iya. Contoh sederhana ya, kamu tadi bilang bahwa cheating day itu kebablasan. Iya Pak, betul. Kalau mungkin hujan mungkin kamu juga nggak lari. Iya Ya, Pak, gitu seringnya kan ya. gitu, ya sering banget Pak. Mager, malas Iya. workout. Jadi keterusan malasnya gitu kan. Gitu. Iya, betul Pak. Sebetulnya ini bukan masalah teknis. Ini masalahnya satu hal, bahwa kamu masih menganggap ini program sementara, bukan gaya hidup. Nah, kamu harus merubah mindsetmu, bukan program. Ini program diet, program olahraga, program dan sebagainya. Tapi ubahlah mindsetmu, gaya hidupmu yang harus dirubah. Gitu loh. Iya Pak. Nah, selama di kepala kamu masih bilang, saya lagi diet, ya maka otak kamu akan selalu cari alasan untuk berhenti diet itu gimana. Iya sih Pak. Tapi kalau kamu ubah jadi, saya adalah orang yang hidup sehat.
maka keputusannya apa? Kamu akan berusaha secara otomatis. Jadi jangan bilang saya diet, saya lagi diet. Jangan seperti itu. Kamu bilang saya ingin jadi orang yang sehat. Keputusannya akan otomatis. Jadi kamu gagal diet itu bukan karena kamu lemah, tapi kamu masih negosiasi dengan dirimu sendiri. Iya. Gitu kan? Iya betul. Kamu harus masih negosiasi dengan dirimu sendiri. Jadi yang paling penting yang kamu harus ubah adalah mindset. Baik. Mindsetnya apa? Bukan diet sementara, tapi identitas baru. Oh siap. Ya, Pak. gitu kan ya? Siap Pak. Identitas baru gitu loh. Bukan harus olahraga, tapi saya tipe orang yang suka bergerak. Jadiin kebiasaan Jadikan ya Pak ya. ya. Bukan citeng bebas, ya kan ya? Iya. Tapi saya tetap kontrol walaupun santai. Misalnya begitu loh. Iya betul. Ya, mindset, sekali lagi mindset. Coba ya, begini. Saya kasih strategi yang simpel aja. Saya kasih satu langkah sederhana. Mulai dari yang kecil dulu ya. Jangan kejar turun berat badan dulu. Jangan dikejar. Saya pengen turun berat badannya. Iya. Hilangkan itu. Siap. Kamu coba konsisten. Konsisten diet selama 7 hari. Atau konsisten olahraga selama 7 hari. Berturut-turut tanpa putus misalnya itu. Iya. Nah, karena hasil itu adalah bonus dari proses kamu. Iya. Selama 7 hari. Konsistensi itu fondasi. Jadi konsisten. Iya. Gitu ya. Siap Pak. Jadi kesimpulannya begini. Yang harus kamu ubah pertama kali bukan makananmu, bukan olahraga kamu, tapi cara kamu melihat semua proses ini. Karena kalau mindsetnya sudah benar, diet dan olahraga itu jadi jauh lebih mudah. Oh siap Pak. Ya, mindsetnya Siap. dulu sekali lagi, mindset. Baik. Tapi harus pola pikirnya dulu ya Pak yang harus Iya. saya ubah. Itu. Selanjutnya nih Pak. Selain itu kan saya suka nontonin kayak konten kreator gitu. Nah terus kan kayak mereka tuh ngasilin kayak dietnya tuh cepet dengan BB turun secara drastis bahkan signifikan nih Pak. Nah di satu sisi pun banyak yang bilang oh kamu nggak boleh makan malam kayak cut off makan gitu. Saya memang dapat sih Pak BB yang turun signifikan itu bahkan seminggu tuh saya bisa turun sampai 3-4 kilo. Wow. Tapi lambung saya nggak kuat Pak karena saya tuh punya nyeri atau asam lambung gitu. Jadi hal apa ya Pak yang harus saya utamakan dulu kadang tuh bikin bimbang. Kesehatan saya dulu lambungnya itu atau ngejar BB-nya itu Pak. Tubuh yang langsing dulu Pak nih yang saya pengen itu yang bikin saya bimbang itu kira-kira gimana ya Pak ya? Oke, harus utamakan kesehatan Iya. atau tubuh langsing. Ya kan ya? Iya itu Pak. Saya akan jawab ya Devi. Kalau kamu harus memilih antara kesehatan atau tubuh langsing, maka kamu sudah salah dari awal. Salah dari awal. Karena apa? Tubuh langsing itu tanpa kesehatan itu bukan keberhasilan, itu kerusakan yang ditunda. Iya kan ya? Iya sih. Kalau kamu tubuhmu langsing, kamu nggak sehat lah ngapain? Ya percuma ya Pak. Nggak percuma. Itu membuat kerusakan yang ditunda gitu loh. Ya kamu tadi bilang makan di cut off, Iya. kemudian apalagi berat badan cepat turun seminggu bisa berapa kilo? Sampai 3-4 kilo itu kemarin itu Pak saya nyoba. Ya, tapi lambungnya sakit. Iya. Apa artinya? Kamu menang di timbangan, tapi kamu kalah di tubuh kamu sendiri, bener nggak? Betul. Betul Pak. Jadi masalah yang terbesar kamu itu bukan di dietnya, tapi di cara kamu memaknai hasil cepat itu tadi. Semuanya serba instan, pengennya cepat. Kamu tergiur influencer, ya kan? Iya betul. Ya. Karena mereka tuh jual hasil, tapi tidak pernah cerita soal resikonya kan? Iya nggak cerita Nggak pernah. susahnya. Jadi Devi yang kamu cari itu bukan kurus cepat tapi sehat lama.
Kalau kurus cepat gampang, nanti seminggu bisa turun 3 kilo. Tapi kamu sehat nggak? Asam lambung Pak yang Nah naik yang itu, ada. yang penting tuh kamu sehat lama, maksudnya selalu sehat gitu loh. Iya. Nah, realitasnya Devi, bahwa tubuh itu bukan mesin yang bisa dipaksa, bukan mesin. Apalagi kamu punya tukak lambung kan? Iya betul. Nah, kalau kamu terus telat makannya, kamu diet tidak teratur, yang rusak bukan lambungmu saja, tapi metabolismemu juga ikut rusak. Hormon kamu juga ikut kacau. Dan akhirnya apa? Berat badan kamu justru lebih gampang naik lagi. Iya Pak. Tapi emang benar Ya. sih Pak. Kamu tahu mainan yang namanya yoyo? Yo tahu. Nah, Iya. naik turun dah. Nah itu kalau nggak konsisten ya naik turun terus itu terus. Kamu baru suka diet itu, wah 3 kilo. Tapi pada suatu saat lambungnya sakit, sehingga harus kamu makannya lebih banyak lagi, naik lagi. Iya. Nanti turun lagi. Yang terjadi kan kamu seperti yoyo itu, naik turun terus berat Iya. badanmu kayak gitu loh. Kalau saya sebagai olahragawan, saya timbangan itu enggak begitu saya perhatikan. Yang penting lemak tubuhnya. Saya naik berat 100 kilo nggak apa-apa, asal yang berat itu ototnya bukan lemaknya. Oh masa ototnya ya Masa Pak ototnya. Ya nanti saya ajarin kamu gitu ya? Oh loh. iya siap Pak. Berat saya itu 88 sekarang. Nggak kelihatan kan? Enggak. Sama sekali Ya enggak. lemak Pak. saya sedikit cuma 22. Oh. Ya ototnya Wow. yang 30, 38, 39 gitu. Wah, lebih banyak kalau ya, diukur Pak. seperti itu ya. Jadi begini Devi, diet itu kalau diet itu menyiksa tubuh ya, maka tidak akan pernah bisa jadi dipertahankan seumur hidup. Ya, Iya. nggak pernah bisa dipertahankan kalau diet itu menyiksa. Jadi apa solusinya? Prioritasnya jelas, kesehatan dulu. Itu harus. Karena kalau kamu sehat, kamu akan bisa olahraga. Kamu akan bisa konsisten, gitu kan ya? Iya. Kamu akan bisa turunkan berat badan dengan benar. Ya, dengan Iya. benar. Tapi kalau kamu sakit, semua program itu akan berhenti. Iya sih Pak, masuk akal Pak. Iya Make kan? sense banget Pak. Sehat dulu yang penting. Iya. Jadi mulai hari ini, coba diubah caramu berpikir. Saya mau cepat kurus, diganti. Dengan apa? Saya mau tubuh saya bekerja dengan benar. Ngerti bedanya ya? Iya Pak. Bekerja siap. dengan benar gitu loh ya. Saya tahan lapar biar cepat turun. Diganti dengan saya makan benar supaya bisa konsisten. Nah gitu loh. Iya. Nanti diet itu yang penting tuh yang dimakan apa kok gitu loh. Bukan kamu makannya sedikit lalu jadi kurus. Tapi kalau kamu makannya sedikit isinya lemak-lemak dan gula-gula, Iya. ya nggak akan jadi kurus. Iya sih Pak. Nah, yang penting kamu jangan punya sakit lambung di situ. Lah, untuk mengamankan lambung itu bagaimana? Jangan kosongkan perut terlalu lama. Oh iya. Ya, Siap Pak. makan porsi kecil tapi sering. Oh iya. Ya, hindari diet ekstrim tadi. Iya. Ya, tidak makan karbo total dan sebagainya itu. Nggak benar ekstrim. Oh. Kamu fokus Iya. lebih banyak makan protein atau makan serat. Oh, Dari siap. sayur-sayuran maupun protein itu loh. Oh baik Pak. Nah, olahraga yang cukup saja, jangan merasa dihukum. Kadang-kadang orang olahraga biar cepat langsing dan sebagainya, wah sakit semua dan sebagainya. Bosan nanti gitu. Ya, olahraga itu dinikmati, jangan siap, menyiksa. Jadi, Devi, kalau tubuh kamu itu bukan musuh ya. Iya. Musuh yang harus kamu kalahkan. Kamu merasa gendut itu musuhmu yang harus kamu kalahkan. Tapi tubuhmu itu kamu sayang. Karena dia partner yang harus kamu jaga. Siap Pak. Kalau kamu sayang dengan tubuhmu, dia akan balas dengan hasil yang kamu inginkan. Ya, jangan disiksa tubuhnya. Siap. Tapi kalau kamu paksa dia akan balas dengan sakit. Iya sih Pak, betul. Betul, yang ada udahlah nggak turun berat badannya, asam lambung yang naik ya Nah, Pak makanya ya. itu disayang tubuhnya. Iya, Ya. siap Pak.
kamu jangan selalu instan, jangan terpengaruh influencer itu. Dia yang dilihat cuma hasilnya aja, Iya. before and after gitu Iya, kan ya. betul. Tapi dia nggak mikir resikonya loh. Iya Pak. Mungkin penjelasannya sangat luar biasa banget sih Pak. Tadi benar-benar membuka mindset saya, membuka pola pikir saya jauh lebih ke depan buat ngutamain kesehatan. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, saya itu kan masuk dalam kategori tubuh yang berisi ya Pak ya. Ada beberapa bagian tubuh saya itu yang saya anggap tuh terlalu besar dan itu bikin saya tuh nggak pede Pak. Terutama kayak di bagian lengan, paha, terutama mungkin ini jadi musuh cewek-cewek juga sih Pak, bloated atau perut buncit itu Pak. Itu benar-benar bikin saya stres, bikin saya frustrasi, bikin saya nggak pede. Ada nggak ya Pak kayak semacam olahraga atau saran dan tips gitu mungkin Pak biar supaya mengurangi bloatednya atau syukur-syukur bisa menurunkan berat badannya sekalian ini Pak. Ada nggak ya Pak kira-kira? Oke Devi, dari cerita kamu itu ya, saya melihat satu benang merah sebetulnya. Kamu itu bukannya tidak mampu, tapi kamu sering memilih jalan yang cepat. Ya kan? Iya. Iya. Tadi saya ulang lagi, kamu pernah cut off makan, kamu ikut diet ekstrim, kamu tergiur dari influencer. Dan memang berat badan itu turunnya cepat, tapi apa yang terjadi? Lambung kamu kan sakit tadi. Iya. Kamu tidak kuat, akhirnya berhenti. Dan akhirnya apa yang terjadi? Berat badan kembali naik lagi, gitu ya. Iya betul Pak. Artinya apa? Kamu itu bukan gagal, tapi kamu hanya pakai strategi yang salah. Nah, gitu ya. Iya. Nah, sekarang coba diluruskan dulu satu hal yang penting, ya. Perut buncit itu bukan sekedar lemak biasa ya. Nah, di dalam teori yang saya pelajari, lemak itu ada dua. Yang satu adalah visceral fat, ya. Visceral fat itu lemak yang ada di dalam perut, Iya. ya, di sekitar organ, dan ini berbahaya. Jadi itu yang namanya visceral fat ya. Lalu yang kedua adalah subcutaneous. Subcutaneous itu lemak yang ada di bawah kulit. Nah, itu relatif aman, ya. Jadi lengannya besar, pahanya besar barangkali ya. Iya. Itu tidak begitu berbahaya. Yang berbahaya itu justru yang di perut. Malah yang di perut namanya ya Pak. visceral fat. Karena itu lemaknya ada di dalam perut itu. Nanti akan mengganggu organ-organ yang di dalam perut itu. Ya. Iya, Baik iya, itu Pak. jantung, baik itu hati, baik itu ginjal, baik itu paru-paru dan sebagainya. Ya. Iya. Itu akan membuat penyakit degeneratif. Nah, jadi menurut saya prioritas sekarang. Prioritas kamu bukan mengecilkan semua bagian tubuh. Iya. Bukan. Tapi menurunkan lemak yang ada di perut dulu. Oke, Ya, siap. itu Pak. prioritas pertama karena itu yang bahaya. Kalau di sini itu nomor berikutnya. Oh. Tapi yang penting adalah yang ada di perut dulu. Ya. Nanti kapan-kapan ikut temannya, ada Mbak Ari, ada Mbak Dewi dan sebagainya. Iya. Ditimbang di sini, diukur lemakmu tubuh itu berapa. Oh iya, Berapa siap, Pak. visceral fatmu. Siap. Ya. Siap. Nanti akan tahu. Jadi visceral fatmu itu berapa, nanti akan tahu diukur gitu ya. Iya. Lemak yang ada di kulit, subcutaneous atau yang visceral fat itu berapa diukur. Nanti kamu akan tahu. Lah prioritasnya sekali lagi lemak yang ada di perut itu bahaya. Nah, strateginya yang benar adalah step by step. Bagaimana supaya kamu turun, bukan karena kamu turun secara signifikan. Jadi yang kamu lakukan yang pertama adalah pola makan yang teratur. Ya, Iya. itu wajib karena untuk lambung ya. Iya, betul. Jangan yang ekstrem dulu, makannya teratur, porsinya cukup. Jangan kosong terlalu lama, karena tubuh kamu bukan mesin ya. Iya, siap, Pak. Apalagi kamu punya tukak lambung. Jadi yang pertama adalah pola makan yang teratur dulu. Nah, lalu yang kedua, kamu makan yang lebih cerdas. Oh. Maksudnya apa? Bukan lebih sedikit, tapi lebih cerdas. Lebih cerdas itu apa? Fokus pada makan protein. Ya,
Protein itu ada di dalam telur, ada di dalam ayam, terutama dada ayam ataupun ikan. Ya, itu yang Ya. pertama telur. Ya. Makan yang cerdas. Siap. Yang kedua serat. Terdapat banyak pada sayuran. Dan yang harus dihindari apa? Gula. Gula. Iya sih Pak. Kamu masih ya Suka craving manis-manis. karbo olahan. Ya. Gula itu bukan bentuknya kayak gula pasir itu ya. Iya. Nasi pun itu banyak mengandung gula. Apalagi tepung-tepungan. Kamu suka makan roti. Roti suka sih Pak kebetulan Nah saya Pak. itu gula. Oh, Kalau kamu mau diet, hentikan makan roti. glutennya itu ya Pak, tepungnya itu ya Pak. Tepung apapun juga itu membuat kamu gendut. Jangan, saya cuma makan sedikit kok Pak Grego, tapi Iya. makannya roti. Itu gula. Oh, berarti saya salah ya Pak dari ganti Salah. nasi ke roti itu malah salah ya Wah Pak. malah lebih gawat itu. Oh, Ya, oke Pak. ya dibiasakan makan nasi. Kalau sih saya nasinya nasi porang sih gitu loh. Oh, iya ya Itu beras porang. katanya kalau belum ada penelitiannya itu kalorinya kecil gitu loh. Oh, Kalau enggak beras merah ya enggak enak, tapi pengen sehat kan. iya pengen Ya, sehat. saya ingin sehat. Beras merah itu ya. Jadi roti-roti stop, Siap Pak. ganti aja pakai yang bukan roti. Oh, siap. Ya, banyak makanan bukan roti, pakai itu. Oat gitu bisa Pak. Bagus. Oh, oke siap. Atau ubi ungu. Oh iya. Ya, yang seperti itu. Kalau lapar makan ubi ungu aja. Ya, Siap, Pak. jangan menyiksa. Pak, setiap hari makan ubi ungu bosen. Ya jangan bosen, mindsetmu diperbaiki. Iya. Saya ingin sehat, saya ingin langsing, makanya harus seperti itu. Jadi makanya hati-hati. Yang dihindari gula, ya apapun juga es krim. Oh itu berbahaya sekali, ya. Wah, Roti-rotian, ya mie, itu apa lagi tuh tepung Pak? juga, Iya sih Pak. ya. Lebih Iya. baik makan nasi daripada mie, ya. Lalu yang diolah-olah itu lebih baik makan ayam daripada makan nugget. Misalnya itu. Oh iya. Lebih baik makan daging sapi daripada dendeng. Ya, itu Iya. kan yang sudah olahan. Iya. Ya, lebih baik makan ikan segar daripada makan ikan kalengan. Ya, Siap. yang seperti itu loh. Iya, yang Itu real kamu food. hindari yang seperti itu. Itu Siap, Pak. strateginya. Siap. Ya. Jadi sekali lagi makan yang cerdas. Bukan makan Siap, Pak. sedikit ya, Iya. makan yang cerdas. Saya makannya banyak tapi banyak sayurnya. Saya Oh. banyak dagingnya. Yang tidak berlemak. Ya, Siap, nasinya Pak. sedikit. Nah, kebanyakan orang makan nasinya banyak, lauknya Sedikit. proteinnya sedikit gitu loh ya. Iya, betul. Ya, Betul. banyakin telur. Terutama putih telur. Siap. Yang seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, olahraga yang kombinasi. Kombinasi itu apa? Kamu harus latihan beban. Oh. Ya. Oke, siap Pak. Beban. Nah, latihan beban itu apa? Itu untuk mengencangkan otot. Kenapa orang kok bongkok? Orang tua kok jadi bongkok? Kenapa orang tua kok lututnya sakit? Karena nggak pernah dilatih ototnya. Oh, iya iya iya. Sejak muda harus dilatih ototnya. Saya yang hampir 72 tahun masih olahraga otot karena terutama kaki. Karena otot kaki itu penting sekali untuk menopang tubuh. Ya, kalau saya amit-amit ya, kalau orang yang sudah nggak bisa jalan, ya akibatnya apa? Bergeraknya kan sedikit. Iya, Ya, susah ya Pak. bergeraknya, tapi makannya tetap sama. Akhirnya jadi gemuk. Kalau jadi gemuk seperti tadi, terutama visceral fatnya tinggi, lah itu berbahaya, penyakit-penyakit pada datang di situ. Ya, Iya iya jadi iya. Pak. pertama pola makanmu harus kamu jaga benar. Nanti di luar podcast ini saya terangin nanti lama banget ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Lalu yang ketiga, tadi sudah saya sampaikan, kamu harus latihan beban. Ya, Iya. besarin otot. Jadi gemuk nggak apa-apa, orang badannya besar nggak apa-apa, tapi ototnya yang besar
Kalau saya dibilang Pak Grego kok gemuk, saya nggak mau. Aku nggak gemuk, aku gede gitu. Ya, Iya Pak. kalau gemuk tuh banyak ototnya, kalau banyak lemaknya. Ya, kalau besar kan enggak. Lebih banyak masa ototnya. Nah, ya, apalagi Pak, kamu ya. tinggi gitu ya. Banyakin ototnya, lemaknya siap, Pak. kurangin. Itu lebih sehat. Ya, Siap Pak. karena latihan beban itu untuk metabolisme. Ya, bukan untuk menghukum tubuh ya, tapi untuk melatih tubuh. Lalu yang kedua, olahraga itu ada olahraga beban, yang kedua adalah olahraga kardio. Seperti kamu lari, Iya, lari. naik sepeda, berenang, jalan cepat ya. Itu termasuk olahraga kardio. Oh. Ya. Itu akan melunturkan lemak, Membakar lemak ya Pak. membakar lemak kalau kardio itu. Kalau nge-gym itu membakar gula, lebih banyak ke sana. Iya. Gitu ya. Iya Pak. Nah, sekarang selanjutnya mungkin ya, kamu jangan diet ekstrim, tapi sekarang ada namanya intermittent fasting. Oh ya, IF ya Pak ya. IF ya. Kamu coba tambahkan intermittent fasting tapi temponya mulai dari 12 jam dulu. Misalnya kamu berhenti makan itu jam 7 malam, nanti baru makan lagi itu jam 7 pagi. Oh. Saya pikir nggak apa-apa, lambungmu masih Iya. oke itu. Ya kan ya? Iya. Ya, nanti kalau sudah oke, dibiasakan itu terus, tambahi lagi 1 jam, ya. Oh iya. Ya. Jadi makin sempit ya Pak ya, Ya, makin waktunya. sempit. Ya, kalau saya sih sekitar 18 jam gitu ya. Jadi 6 jam itu untuk makan, 18 jam untuk berhenti makan. Tapi tetap minum saya. Oh ya. Ya, minumnya Siap, air Pak. putih yang banyak Siap. atau mungkin teh tapi teh tawar. Oh. Boleh kopi tapi kopi pahit misalnya seperti itu ya. Tapi kalau kopi kamu jangan, nanti Iya, Pak, saya nggak berani. lambungnya. Betul. Teh juga sebaiknya air putih lebih sehat ya. Siap. Nah, itu ya. Siap, Ini Pak. aman untuk lambung sebetulnya kalau enggak makan cuma minum air putih, dan intermittent fasting 12 jam aman untuk lambung Siap Pak. ya, Siap. dan bisa membantu kontrol insulin serta pembakaran di lemak perut. Siap Nah, Pak. ingat ya, jangan lebih dari 12 jam dulu. Iya. Jangan balas dendam, tapi jangan balas dendam sudah 12 jam enggak makan, balas Iya. dendam makannya lalu banyak gitu ya. Karena Siap. tujuan kita itu bukan menyiksa tubuh, tapi membuat tubuh itu bekerja lebih baik. Siap. Luar biasa Jadi banget. begini Devi, masalah kamu dari awal itu bukan dietnya ya sebetulnya dia, tapi di cara kamu melihat proses ini. Selama kamu masih berpikir, saya mau cepat kurus, Iya. apa yang terjadi? Maka kamu akan terus turun cepat, sakit, berhenti, naik lagi, turun lagi. Itu yang siklusnya begitu. Karena kamu ingin turunnya cepat seperti itu, nggak Iya. bisa. Lebih baik sebulan itu turun 1 kilo atau 2 kilo tapi konsisten. Iya. Butuh waktu. Ya, Siap Pak. kamu bisa sebulan 2 kilo, bagus. 1 kilo itu standar. Oh ya. Tapi yang turun bukan ototnya ya, lemaknya ya. lemaknya. Nah, Iya. itu proses. Setahun 12 kilo kan bagus sudah. Kalau kamu Iya, sungguh-sungguh. Iya betul sih. Jangan seminggu 3 kilo. Nanti naik lagi. Iya Pak. Ya, konsisten sekali lagi. Karena diet yang menyiksa tubuh itu tidak akan pernah kamu bisa pertahankan. Iya kan ya? Iya. Wah, diet menyiksa tubuh, wah enggak, lama-lama enggak tahan itu. Jadi Devi, mulai Iya. hari ini jangan kejar tubuh langsing dulu, tapi kejar tubuhnya sehat dulu, Siap. kejar konsistensinya Siap, ya. Pak. Kejar proses yang bisa kamu jalani seumur hidup, karena kalau di dalamnya sudah benar, luarnya pasti akan mengikuti kamu. Siap Pak. Gitu dah? Siap betul banget. Pak. Jelas ya? Jelas sekali Pak. Wah luar biasa banget, saya dapat banyak pembelajaran juga di sini. Oke. Nah mungkin ada lagi nih Pak. Saya itu kan pas ada beberapa orang yang ngatain saya gendut itu loh Pak. Saya tuh malah bikin saya stres, insomnia. Sebelum saya dapat banyak pembelajaran dari Pak Grego barusan tuh, saya stres, insomnia, susah tidur gitulah Pak. Yang ada malah BB saya sih nggak turun Pak, tapi malah naik karena stresnya itu Pak. Padahal saya juga nggak cheating, tapi kok malah naik gitu. Sempet terbesit kepikiran ya Pak, pengen banget buat nyobain obat-obatan pelangsing atau teh-teh herbal Wow. pelangsing gitu Pak. Karena tadi saya belum dapet banyak masukan gitu. Sebenarnya hal itu tuh dianjurin nggak sih Pak? Atau malah
sebaliknya itu malah nggak menunjang sama sekali gitu Pak. Perlu nggak penurun berat seperti herbal gitu kan? Iya, kayak teh herbal terus obat-obatan pelangsing gitu. Devi, sebelum saya jawab produknya ya, saya mau Iya. berhenti sebentar di satu hal yang lebih dalam ya. Iya, Kamu tadi bilang stres, iya betul. kamu tadi bilang insomnia, Insomnia, betul Pak. dan kamu lelah dipanggil gendut. Iya, Devi gendut gitu ya. iya. Sekarang Apalagi gendutan orang yang terdekat gitu. ngomong gitu juga Iya ya. Pak, betul. Damage-nya kerasa banget Pak itu Iya. Pak. Jadi begini Devi, yang kamu alami itu bukan sekedar masalah berat badan, Iya, tapi luka secara mental. Ya, iya, banyak orang tidak sadar. Justru karena tekanan itu kamu makin stres. Kamu tidurnya terganggu, insomnia. Karena hormonnya juga kacau. Dan akhirnya kalau hormonnya kacau, stres, kemudian insomnia, itu growth hormonnya tidak keluar. Jadi berat badanmu akan menaik. Yang ada cuma hormon kortisol aja yang itu hormon stres. Sehingga kamu tidur mudah terbangun. Mau tidur juga susah. Iya, sering Itu Pak. membuat gendut. Oh, jadi Ya. emang benar ya Pak. Malah timbangannya naik gitu karena stres Tidur itu penting sekali. Oh, Ya. iya. Jadi kadang masalahnya bukan di makanannya, tapi emosinya. Kamu kan emosional di situ ya. Iya, Dikatain gendut gitu jadi iya sensitif gitu stres ya Pak. gitu loh. Nah, kalau tadi tanya soal herbal bagaimana ya. Iya, Teh untuk diet, herbal atau obat penurun berat badan, jawaban saya apa? Tidak wajib. Bahkan seringkali tidak menyelesaikan akar masalahnya. Yang seperti itu herbal. Karena apa? iya, Karena sebagian besar produk itu bekerja dengan cara apa? Menekan nafsu makan. Ya, Iya. obat herbal itu melancarkan BAB. Atau kadang-kadang menurunkan air yang ada di dalam tubuh kita ini. Kamu suka kencing terus gitu iya, ya. iya. Itu bukan benar-benar membakar lemak. Terutama tadi yang saya katakan visceral fatnya. Iya, betul. Jadi yang turun itu kadang bukan lemak kamu, tapi air yang ada di tubuh kamu. Ya. Iya, iya Pak. Dan realitanya yang sering terjadi, begitu kamu berhenti maka berat badan itu akan balik lagi. Jadi malah ketergantungan gitu ya Pak ya. Malah bisa naik lagi justru lebih naik. Nah, apalagi kamu punya tukak lambung, sering stres, insomnia, ya. Produk seperti itu justru bisa memperparah lambung. Oh, Ya, iya, iya Pak. teh herbal itu kan pedih. Ya, Iya, gangguan tidurmu juga akan terganggu dan bikin tubuhmu tidak menjadi stabil. Nah, kalau kamu tanya boleh nggak dipakai? Boleh, tapi sebagai pelengkap yang kecil, bukan solusi utama. iya, iya. Pelengkap aja yang kecil. Nah, sebaiknya kita kembali ke akar masalah ya. Iya, Karena solusinya sebenarnya tetap pola makan yang benar. Olahraga yang konsisten dan istirahat yang cukup. Itu 3 hal. iya. Satu lagi nggak boleh stres. Jadi ingat, pola makan yang benar, kemudian olahraga yang konsisten, manajemen stres, Manajemen stres. dan istirahat yang cukup. Tambah satu lagi, intermittent fasting. Iya, siap. Coba kamu 5 itu saran dari saya. Ya, Siap Pak. kalau kamu stres, hormon kortisolmu akan naik. Kamu akan jadi insomnia. Saling berkaitan ya Pak ya. Kalau terjadi insomnia, maka istirahatmu nggak cukup. Yang terjadi apa? Kan jadi gendut. Oh, iya, iya. Ya, Iya. sekali lagi bukan hanya sekedar makan dan olahraga. Kendalikan stresmu. Manajemen stres harus ada. Dan kamu harus cukup tidur. Yang bagus itu 7 jam atau sampai 8 jam. Oh iya, siap. Tidurnya nyaes itu. Kamu akan sehat. Jadi Dewi, selama kamu masih diet karena tekanan, Iya. olahraga karena takut dinilai orang, Iya, ya, betul. ingin kurus supaya diterima orang, maka kamu akan terus capek seperti itu. Ke pressure gitu ya Pak Iya, ya. kamu jangan membenci tubuhmu sih, ya.
Kamu tidak pernah bisa merawatnya dengan benar kalau kamu membenci tubuhmu gitu loh. Ya, Iya Pak. disayang. Siap Pak. Di maintenance yang bagus seperti kata tadi ya. Iya. 1 bulan 1 kilo Kilo aja. 1 bulan 1 kilo. Setahun sudah 12 kilo loh. Iya. Asal konsisten. Ya. Siap Pak. Jadi mulai sekarang diubah. Apa yang diubah? Saya mau kurus supaya orang berhenti ngomong. Kan gitu kan kemarin? Iya. Diganti apa? Saya mau sehat karena saya menghargai diri saya. Oke? Iya, siap Pak. Saya mau sehat karena menghargai. Artinya apa? Kamu akan memaintain tubuhmu. Gitu ya? Pak, siap Pak. Luar biasa Oke. banget. Sekarang begini. Soal produk tadi ya. Iya. Ingat ini. Tidak ada teh, tidak ada obat yang bisa menggantikan konsistensi dan self-respect. Karena perubahan terbaik itu bukan datang dari luar, tapi dari keputusan kamu untuk tidak menyerah pada diri sendiri. Siap Pak. Oke? Siap Pak. Wah, banyak banget pembelajaran yang saya dapat hari ini Pak. Terus ini Pak, mungkin ini yang terakhir. Ya. Saya mau menanyakan terkait dari beberapa tadi yang latar belakang saya dikatain gendut, terus apalah itu yang bikin saya sensitif dan sakit hati mungkin ya Pak. Ada nggak sih Pak dari ucapan-ucapan yang nggak ngenakin itu, mungkin yang sampai bikin saya stres dan lain-lain, terus sempat nangis juga Pak karena merasa diri ini tuh apa, perempuan dengan postur tubuh tinggi terus berisi apa hal yang memalukan gitu loh Pak. Saya sampai mikir gitu, mungkin kalau awal-awal biasa aja, tapi terus menerus kalau saya dengar tuh aduh kok nggak ngenakin gitu Pak. Bisa nggak sih Pak saya ambil sisi positifnya supaya biar saya tuh nggak terngiang-ngiang dengan ucapan-ucapan yang nggak ngenakin itu Pak. Tubuhmu yang tinggi itu harus disyukuri. Karena banyak wanita yang ingin tinggi harus pakai high heel. Iya. Ya kan ya? Pak. Iya. Disyukuri. Nggak ada yang itu kamu dianugerahi Tuhan itu. Ya kamu harus bersyukur itu. Lalu apakah menjadi wanita yang berisi itu memalukan? Apakah itu harus dirubah? Iya. Bagaimana menyikapinya? Ya, Iya. saya akan jawab dengan sangat jujur ya. Tidak jawabnya. Itu tidak memalukan. Yang sering jadi masalah adalah bukan tubuhnya, tapi cara orang lain melihat kita. Iya. Dan ya, kalau ada orang lain melihat kita ngomong gendut, bagaimana cara kita memaknai komentar itu sebetulnya ya. Iya Pak. Orang kan bebas ngomong, mau ngomong apa aja kan boleh. Tinggal kamu mau manainya bagaimana. Karena apa? Realitanya itu kita hidup di dunia yang terlalu cepat menilai dari fisik ini sedikit berbeda kalau langsung dikomentari. Ya. Iya. Tapi saya mau lihat dari sudut pandang yang lain ya. Komentar orang lain itu sebetulnya kadang-kadang bukan fakta. Tapi opini yang belum tentu benar. Ya kan ya? Iya. Jadi pertanyaannya bukan apakah saya memalukan. Ya. Mempunyai tubuh yang seperti kamu itu. Tapi kenapa saya harus percaya standar orang lain? Kita kan punya standar sendiri-sendiri. Iya. Ya. Iya. Orang di apa namanya, di setiap negara itu punya keindahan sendiri-sendiri. Ada yang kupingnya panjang itu Iya. bagus, ada yang matanya sipit itu yang bagus, ada yang kakinya kecil. Zaman dulu, zaman kuno itu orang-orang dari Tiongkok sana kakinya dibalut supaya kecil Iya, gitu supaya ya. kecil betul. Ya gitu loh. Kan orang punya standar berbeda-beda. Jadi Devi, tubuh yang berisi itu bukan aib kok. Itu hanya kondisi saat ini. Dan kondisi itu bisa berubah. Ya, Iya Pak. yang berbahaya itu bukan gendutnya, tapi kalau kamu kehilangan rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Saya bilang bersyukurlah. Iya Pak. Orang lain itu boleh memberi komentar, tapi kamu yang menentukan nilainya. Ya, Siap Pak. lalu bagaimana cara menyikapi, ya, menyikapi orang yang ngomong tadi. Jadi kalau ada orang yang komentar, Devi kamu gendut. Coba kamu ada 3 pilihan. 1,
terima sebagai masukan kalau niatnya itu baik. Iya. Masukkan aja. Oh gendut. Oh iya toh. Ya, Iya. masukkan aja. Lalu yang kedua apa? Diabaikan kalau nggak penting. Kalah kamu ngomong ya iya. Sambil lalu aja. Lalu yang ketiga apalah? Jadikan semangat. Tambah niat kalau kamu mau berubah. Ya? Siap, Pak. Ya. Jadi Dewi gendut. Oh iya toh gendut toh. Besok lagi saya tidak akan gendut. Semangat untuk tidak gendut. Jadi motivasi ya, Jadi Pak motivasi. Nah, tapi jangan pernah menjadikan komentar itu sebagai alasan untuk membenci dirinya sendiri. Sekali lagi, ciptaan Tuhan harus disayang. Iya. Ya, Siap, Pak. karena kamu kan sudah berusaha untuk diet tadi. Kamu sudah berusaha untuk olahraga. Olahraga, defisit kalori juga. Ya, belajar banyak masalah kesehatan, masalah mengecilkan tubuh itu. Artinya apa? Kamu sebetulnya bukan orang yang malas. Kamu orang yang sedang berproses sebetulnya. Dan orang yang sedang berproses itu tidak butuh dihakimi. Tapi butuh dihargai. Betul, Pak. Ya? Betul. Jadi mulai sekarang jangan lagi bilang saya mau malu dengan tubuh saya. No. Bilanglah saya sedang memperbaiki tubuh saya. Saya sedang memproses tubuh saya. Saya sedang memproses. Targetnya 1 bulan saja. Menurunkan lemak saya. Betul, Pak. Ya. Iya, Jadi Devi sekali lagi nilai kamu itu tidak ditentukan oleh berat badan kamu. Tapi oleh cara kamu bangkit, belajar dan tidak menyerah. Dan percaya satu hal. Tubuhmu yang kamu rawat dengan sabar. Ya. Siap, akan Pak. berubah. Tapi mental yang kamu jaga dengan benar akan membuat jalan lebih kuat dari sekedar penampilan. Jadi jaga mentalnya dan kamu percaya tubuhmu kalau kamu dirawat dengan sabar itu pasti akan berubah. Kalau ada satu hal yang bisa kamu bawa pulang dari episode ini bukan tentang diet yang kamu harus jalankan, tapi tentang satu kesadaran bahwa tubuh kamu itu bukan musuh. Selama ini mungkin kamu memaksa tubuhmu itu, menghukum tubuhmu itu, membandingkan dia dengan orang lain. Itu tanpa sadar kamu menjauh dari tubuh kamu sendiri. Tapi perubahan yang benar itu tidak dimulai dari rasa benci ya terhadap dirimu sendiri, terhadap tubuhmu sendiri, tapi dari rasa menghargai tubuhmu sendiri. Baik, Pak. Mulai hari ini jangan lagi kejar hasil yang cepat. Siap. Kejar konsisten, kejar dulu. kesehatan, Siap. kejar proses yang bisa kamu jalani seumur hidup. Karena kalau tubuhmu itu dipaksa, dia akan melawan, benar. Iya. Tapi kalau tubuh itu dirawat, disayang, sekali lagi, dia akan bekerja sama dengan kamu. Dan satu hal yang terakhir, kamu tidak perlu jadi sempurna untuk mulai. Kamu hanya perlu berhenti menyerah pada dirimu sendiri. Karena pada akhirnya perjalanan ini bukan tentang menjadi lebih kecil, Iya. tetapi tentang menjadi lebih baik. Gitu ya. Iya, siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Banyak banget yang saya dapat dan saya petik hari ini, pesan-pesan maupun saran dari Pak Grego ya. Sangat membuka mata hati saya, membuka pola pikir saya bahwa nggak melulu soal timbangan menjadi tolak ukur kesehatan, tapi sehat itu penting karena kalau kita sehat kan olahraga oke, berat badan juga oke gitu, Pak. Jadi semuanya akan balance, seimbang dan mengikuti. Terima kasih banyak Pak Grego untuk hari ini. Saudaraku, sampai jumpa di episode berikutnya. Selalu sehat dan semangat bisa